Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjut di hadis yang ke-15 dari hadisnya Abdullah ibn Umar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'a nakhlan qad ubbirat fasamaratuha lil ba'i." Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah diserbukkan atau sudah dikawinkan, maka nanti hasilnya atau buah dari penyerbukan itu milik penjual. Illa kecuali an yashtarito al-mubta'. Lalu kalau pembeli mensyaratkan bahwa buahnya nanti ikut terjual, maka itu diperbolehkan. Dari redaksinya Imam Muslim, wa man ibta'a 'abdan famaluhu lillazi ba'ahu. Barang siapa menjual budak, maka harta yang ada pada budak itu milik tuan yang menjual. Illa kecuali an yashtarito al-mubta'. Kecuali kalau dalam akad itu dipersyaratkan bahwa hartanya tadi ikut terjual. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil, yaitu bolehnya memperjualbelikan pohon kurma. Dan juga di situ ada penjelasan bahwa pohon kurma yang ada buahnya namun belum matang. Jadi kadang kan kalau dia beli pohon, ada buah di pohon itu yang masih mentah, masih hijau-hijau. Nah, yang seperti itu boleh untuk diperjualbelikan, walaupun mungkin gitu ya, dia itu kalau secara terpisah tidak boleh, karena kan di sini konteksnya kita mau jual pohonnya, lalu di pohon itu ada buah yang masih hijau. Kalau kita jual buah terpisah itu kan tidak boleh. Nah, kenapa tadi boleh? Karena statusnya sebagai tabi atau yajuzu tabaan mala yajuzu asalatan. Jadi boleh dia kalau statusnya hanya sebagai pengikut, bukan sebagai objek akad utama. Sebagaimana kita katakan, tidak boleh untuk menjual janin yang ada di perut kambing semata, gitu ya. Artinya hanya objeknya janin saja. Akan tetapi kalau kita memperjualbelikan kambing yang lagi hamil, maka itu boleh, dan status janin nanti hanya sebagai pengikut saja. Jadi di sini kita catat ya faedah yang kita bisa ambil, yaitu kita boleh memperjualbelikan pohon kurma. Jadi pohon kurma atau yang lain juga sebenarnya tidak ada masalah. Kalau ada buah di pohon itu yang masih mentah atau masih hijau, tidak masalah. Karena status buah tadi hanya sebagai objek pengikut, di mana yang menjadi akad utamanya adalah pohonnya. Sementara kalau buah yang masih mentah tadi dijadikan sebagai objek utama dan dijual terpisah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Sebagaimana dalam kasus jual beli janin. Kalau dia hanya pengikut induk kambingnya, itu boleh. Itu boleh. Jadi silakan memperjualbelikan kambing yang hamil. Tidak masalah. Selama janinnya tidak dijual terpisah atau diberikan harga sendiri. Jadi dia include dalam harga induk. Itu poinnya ya untuk kasus semacam ini. Itu faedah yang kita bisa ambil pertama. Kemudian juga di situ ada penjelasan bahwa disyariatkan bagi kita menyerbukkan atau mengawinkan kurma, dan itu boleh. Jadi termasuk juga nanti yang semisal dengannya. Karena kalau dia tidak diserbukkan, tidak dikawinkan,
bisa jadi nanti hasilnya tidak bagus. Lalu fihi jawaz bai'an nakhal ubirat aw lam tu'abbar. Jadi boleh kita memperjualbelikan pohon kurma yang sudah dikawinkan atau belum. Jadi boleh mengawinkan atau menyerbukan tanaman. Karena kalau misalkan karena ada tanaman yang proses penyerbukannya butuh bantuan manusia. Ya, tidak bisa secara alami. Nanti hasilnya tidak bagus. Tidak bagus. Kemudian atau tanaman jenis ini boleh diperjualbelikan baik setelah diserbukan maupun sebelum diserbukan. Jadi tidak masalah, tergantung kebutuhan kita mau jual kapan. Lalu kemudian ada faedah lagi, kalau memang dia dijual dan setelah diserbukan, lalu nanti muncul bakal buahnya, ya. Maka hasilnya itu milik si penjual. Baik nanti sudah mulai matang atau kemudian belum. Nah, kecuali memang dipersyaratkan. Artinya si mubta atau si pembeli tadi mempersyaratkan, Pak, ini pohonnya saya beli, tapi nanti buahnya yang sudah diserbukan itu jadi ikut terjual bersama pohon ya, dan itu punya saya. Maka boleh. Sehingga kita bisa saja semacam itu. Nah, kalau tanaman sudah diserbukan, maka buah hasil penyerbukannya milik milik penjual. Karena itu atas upaya dan jerih payahnya. Akan tetapi kalau pembeli mensyaratkan bahwa buah ikut terjual bersama pohon, itu juga dibolehkan. Daripada ribet dan muncul konflik misalnya. Jadi buat saja persyaratan seperti ini. Lalu kemudian juga faedah yang kita bisa ambil, ada dalil memperbolehkan syarat dalam jual beli dan hukumnya sah. Jadi kalau kita buat persyaratan tambahan dalam jual beli itu tidak apa-apa, basicnya tidak ada masalah. Dan juga itu dalil yang menunjukkan bolehnya istiratul mustari, pembeli mempersyaratkan syarat tertentu yang itu maslahatnya untuk dirinya boleh. Dan ini juga yang dinyatakan oleh pendapatnya Hanabilah. Jadi di situ ada pelajaran boleh menambahkan persyaratan dalam jual beli selama tidak ada pelanggaran syariat, maka syarat itu sah dan wajib dipenuhi. Meskipun misalnya itu hanya dari satu pihak saja dan demi kepentingan sepihak, itu juga tidak masalah ya. Gitu. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil. Lalu kemudian di dalam hadis ini ya menunjukkan bahwa seseorang yang menjual pohon kurma namun belum diserbukan, maka nanti otomatis ya buahnya itu adalah milik si pembeli. Karena tadi ada statement qad ubirat, maka kita bisa pahami kalau dia belum diserbukan ya otomatis dia ikut atau jadi milik pembeli. Lalu kemudian ini juga menunjukkan bahwa kita boleh memperjualbelikan barang yang kita miliki. Jadi misalkan pakaian ya atau budak semacam tadi, kita budak juga boleh diperjualbelikan
dan juga kalau ada pakaian, ada sesuatu yang nempel pada budak itu, maka itu jadi milik, basicnya itu milik tuan, kecuali si pembeli mempersyaratkan bahwa itu ikut terjual bersamanya. Nah, demikian pula gitu ya. Jual beli budak juga mirip. Artinya harta yang ada dan menempel pada budak itu basicnya dia adalah milik penjual. Kecuali nanti pembeli mensyaratkan bahwa apa yang dipakai dan ada pada budak seperti pakaian itu ikut terjual. Karena terkadang yang ada pada budak bisa saja perhiasan lain yang itu sengaja diberikan oleh tuan. Jadi kasus budak juga seperti itu. Dia masuk. Dan juga kita bisa ambil pelajaran dengan kata-kata famal. Ini menunjukkan bahwa bolehnya memiliki budak dan budak itu juga punya harta atas izin tuan. Karena terkadang ada yang dia pegang sebagaimana itu mazhab dari sebagian fuqaha. Sebagian lagi mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan hal itu. Karena harta itu laukana mamlukan lil abdi. Jadi ada yang mengatakan bahwa gitu ya, budak bisa memiliki harta. Namun sebagian mengingkari enggak, budak itu enggak bisa memiliki harta. Karena apa? Apa yang ada pada dia itu semuanya adalah milik tuannya. Jadi ini menegaskan bahwa si budak itu tidak bisa memiliki sesuatu. Jadi di sini apakah budak bisa memiliki harta? Ada beda pendapat, ya, beda pendapat. Sebagian membolehkan dan menyatakan itu mungkin. Namun sebagian mengingkari dan menegaskan bahwa budak itu tidak memiliki dirinya sendiri, apalagi yang lain. Pernyataan bahwa harta budak milik tuannya semakin menegaskan bahwa budak tidak bisa memiliki apa-apa. Nah, itu poin daripada hadis nomor 15. Jadi persyaratan dalam jual beli itu tidak masalah, diperbolehkan selama tidak ada pelanggaran syariat. Dan juga dia kalaupun nanti bisa statusnya sebagai pengikut. Baik, insya Allah kita akan lanjut di pertemuan atau di sesi selanjutnya di hadis nomor 16 masih dari Abdullah ibn Umar. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.